Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faristia Suryani, mahasiswa Universitas Indonesia, program studi Administrasi Perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk pengisian e-faktur PPN DAMI. Caranya itu yang pertama adalah kita bisa membuka aplikasi e-faktur PPN DAMI, yaitu ada e-tax invoice. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini tuh tidak apa-apa ya teman-teman, kita bisa langsung klik OK saja. Nah, kemudian kita tinggal pilih database. Untuk databasenya itu kita pilih yang local database, kemudian kita pilih connect. Selanjutnya kita diminta login e-tax invoice. Kita tinggal masukkan aja, nama usernya itu adalah admin, passwordnya itu 123. Kemudian kita bisa klik login. Kita tunggu sampai data perusahaan yang ada di sebelah sini itu muncul ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oh ya, karena ini sifatnya itu dummy, jadi nama dari PT-nya sendiri itu akan otomatis terisi dari e-fakturnya. Kita tidak dapat mengubah sesuai dengan nama PT kita masing-masing. Namun kalau untuk e-faktur yang sesungguhnya kita bisa masukkan nama, NPWP, alamat dari PT yang bersangkutan. Nah, di sini saya ada contoh soal terkait PPN di sini. Agar lebih mudah kita bisa minimize saja supaya dapat kita masukkan. Oke, di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengisi referensi terlebih dahulu. Di sini ada referensi nomor faktur. Jadi sebelum kita membuat faktur pajak PPN-nya, kita harus membuat referensi nomornya terlebih dahulu. Kita klik referensi nomor faktur. Nah, di sini itu sudah ada contoh referensinya. Kita bisa klik rekam saja. Kemudian kita pilih, kita masukkan nomor faktur awalnya. Untuk nomor faktur awal itu 3 digit pertama itu 000. Kemudian tahunnya adalah tahun 2019. Kemudian untuk ini digitnya itu adalah 000 sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 1501. Begitu pula dengan nomor faktur akhirnya tetap 000 dengan tahun pajaknya 2019. Nah, sini saya asumsikan itu sebanyak 100 transaksi, jadi nomor faktur akhirnya adalah 1600. Kemudian kita bisa klik rekam nomor faktur. Nah, kemudian akan muncul range nomor faktur sudah berhasil direkam, kemudian kita bisa klik OK. Kita close. Selanjutnya kita bisa masukkan referensi untuk lawan transaksi terlebih dahulu. Jadi kita bisa input administrasi lawan transaksi. Di sini kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita masukkan dulu ya teman-teman lawan transaksinya. Nah, untuk di sini kita sesuaikan dengan jumlah untuk penjualan sama penyerahannya. Di sini ada toko mainan ceria. Kita input. Kemudian kita bisa input NPWP-nya. Untuk NPWP-nya ini kita tidak bisa copy paste, jadi kita input secara manual. Nah, untuk alamatnya ini kan karena tidak ada, jadi kita bisa asumsikan saja. Kita pilih strip saja.
Selanjutnya kita bisa klik simpan. Karena kita ingin menginput seluruh lawan transaksi yang ada di soal, kita bisa klik yes. Nah, kemudian kita input keseluruhannya dari soal. Selanjutnya ada PT Kidi. Nah, setelah selesai melakukan input seluruh jenis lawan transaksi, namun di sini ada beberapa yang tidak saya input karena memang transaksinya itu bukan merupakan bukan merupakan transaksi yang merupakan faktur pajak. Selanjutnya, kalau sudah kita bisa close. Nah, setelah kita bisa pilih referensi untuk barang jasa. Nah, di sini administrasi barang jasanya kita bisa klik tambah. Nah, karena pada saat ini saya akan mempraktikkan PT mainan, maka di sini kita bisa masukkan kodenya itu contohnya adalah 01 dengan nama barangnya itu adalah mainan. Harga jualnya kita asumsikan sebagai 10. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Kemudian kita klik no. Kalau sudah kita bisa close. Nah, selanjutnya kita perlu mengubah manajemen upload untuk mengubah profil alamat dari PKP-nya. Karena kan nah di sini tuh untuk nama PKP, alamat dan lain sebagainya itu sudah merupakan bawaan dari aplikasi e-fakturnya sendiri. Jadi kita hanya perlu mengubah penandatanganan dan jabatannya saja. Nah, pada saat ini penandatangannya saya asumsikan sebagai nama saya sendiri, yaitu Faristia Suryani dengan Direktur Keuangannya, dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, untuk profil PKP berhasil disimpan. Selanjutnya kita sudah dapat mengisi faktur. Nah, di sini untuk faktur sendiri itu ada banyak pilihannya ya, teman-teman. Di sini kita akan input terlebih dahulu itu adalah faktur pajak keluaran. Kita bisa klik faktur pajak keluaran, kemudian kita pilih administrasi faktur. Selanjutnya, kita bisa pilih rekam faktur. Nah, untuk perekamannya ini kita bisa sesuaikan dengan yang ada di soal. Nih, di sini. Untuk faktur pajak keluaran itu merupakan penjualan atau penyerahan yang dilakukan oleh PT tersebut. Nah, untuk detail transaksinya ini itu kita pilih bagian 1, yaitu kepada pihak yang bukan merupakan pemungut PPN. Jenis fakturnya itu adalah faktur pajak. Untuk masa pajaknya itu kita harus isi tanggal dokumennya terlebih dahulu. Nah, di sini tanggal dokumennya kita sesuaikan dengan yang ada di soal, itu tanggal 3 Oktober 2019 03. Nah, untuk masa pajaknya ini akan otomatis terisi ya teman-teman, sesuai dengan tanggal dokumen yang tadi. Selanjutnya kita bisa klik lanjutkan. Nah, untuk lawan transaksi ini, kita bisa klik F3 untuk cari NPWP, karena kan tadi kita sudah menginput data referensi untuk lawan transaksi, jadi kita bisa klik cari NPWP, kemudian kita pilih yang cari. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu toko mainan ceria. Di sini alamat, nama, dan NPWP-nya akan otomatis terisi. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita bisa klik rekam transaksi untuk menambahkan transaksinya. Nah, sama seperti tadi, untuk detail barang dan jasanya itu kita bisa pilih cari barang atau jasa yang tadi sudah kita input. Kodenya 01 dengan jenisnya itu adalah namanya mainan. Nah, di sini akan otomatis harga dan jumlah serta dan lain-lainnya akan muncul. Kemudian kita input data dasar pengenaan pajaknya. Untuk dasar pengenaan pajaknya itu adalah senilai 5.100.000. Senilai uang mukanya.
5.100.000, kemudian NPPN-nya 510. Kemudian selanjutnya kita bisa klik simpan. Nah, setelah sudah sesuaikan semua, kita bisa klik simpan juga. Kita perlu membuat dokumen faktur lainnya, jadi kita bisa klik yes. Nah, sama seperti tadi, kita bisa juga langsung masukkan detail dan jenis fakturnya. Oke, kita bisa input yang transaksi kedua, yaitu ada transaksi kepada PT KIDI. Untuk detail dan jenis fakturnya sama dengan tadi, kita hanya perlu mengubah tanggal dokumennya saja, yaitu tanggal 5 Oktober 2019. Selanjutnya kita bisa klik lanjutkan, kita pilih lagi NPWP-nya, kita pilih PT KIDI. Kemudian kita klik lanjutkan, kita bisa langsung klik rekam transaksi. Nah, untuk DPP-nya juga kita sesuaikan ya teman-teman dengan yang ada di soal, yaitu senilai 55.500.000. Nah, 55.500.000 ini merupakan hasil dari 300 unit mainan dikalikan dengan jumlah harga beli senilai 185.000 per 1 unit mainan. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan membuat dokumen faktur pajak yang baru. Nah, selanjutnya itu untuk PT Buana Karya sendiri ini, dia itu tidak terhitung faktur pajaknya. Jadi kita lanjut ke transaksi di tanggal 9 kepada Tuan Arif. Nah, di sini kita bisa masukkan detail dan jenis faktur yang sama seperti tadi dengan tanggal dokumen, yaitu tanggal 9 Oktober 2019. Kita pilih transaksinya. Nah, kita klik lanjutkan. Kita bisa rekam transaksi seperti tadi, step by step-nya. Tinggal masukkan DPP-nya, yaitu senilai 28.575. Oke, kita bisa klik simpan. Kemudian kita klik simpan kembali. Lakukan hal yang sama untuk keseluruhan faktur pajaknya. Yang selanjutnya itu adalah kepada Kementerian Sosial RI di tanggal 10. Nah, untuk DPP-nya ini itu merupakan hasil dari 8.224 yang sudah termasuk PPN ini. Kita pisahkan terlebih dahulu jumlah PPN dan pokoknya. Nah, kita dapatkan pokoknya itu sebesar 7.476.363. Kemudian kita bisa klik simpan. Untuk transaksi di tanggal 10, untuk transaksi di tanggal 12, 15, itu tidak termasuk transaksi yang perlu dibuat faktur pajaknya ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke bagian tanggal 17, penyerahan kepada PT Mozon. Untuk detail jenisnya masih sama seperti tadi, tanggalnya 17 Oktober. Untuk lawan transaksinya kita tinggal masukkan ke PT Mozon.
dengan DPP-nya itu adalah senilai 125 juta. Kita klik simpan. Nah, yang terakhir itu adalah kepada panti asuhan mandiri. Sedikit berbeda dengan tahap yang tadi, untuk kepada panti asuhan itu jenis fakturnya itu, untuk detail transaksinya itu kita bukan kepada pihak yang bukan pemungut PPN, tapi kepada DPP nilai lain di nomor 4 dengan detail transaksi dan jenis faktur nomor 1. Untuk tanggalnya kita sesuaikan juga tanggal 22 Oktober. Kita klik lanjutkan. Kita rekam lagi transaksinya seperti tadi. Dengan jumlah DPP-nya adalah sebesar 7.500.000. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, karena transaksi ini merupakan transaksi terakhir untuk faktur pajak keluaran, kita bisa klik no, karena kita tidak perlu menginput faktur pajak keluaran yang lain. Nah, sini akan muncul otomatis apa yang tadi kita sudah input, ada transaksinya, lengkap dengan tanggal dan lain sebagainya di sini. Kemudian kita bisa close. Nah, kita lanjut ke bagian faktur pajak masukan. Nah, untuk transaksi di tanggal 27 Oktober ini, kita inputnya itu bukan di pajak keluaran, tetapi ke dalam retur pajak keluaran. Seperti itu. Nah, untuk lebih mudah, kita bisa langsung ke step retur pajak keluaran terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi, kita pilih administrasi nota retur, kita pilih rekam retur. Nah, di sini kita tinggal masukkan NPWP dari lawan transaksi. Karena tadi kita sudah input, jadi kita bisa pilih F3 saja. Kita pilih transaksi kepada toko mainan Faristia. Nah, untuk nomor faktur yang di returnya ini adalah kita bisa nah, untuk nomor fakturnya ini kita bisa isi 000, 010, 010, 19, 1507. Nah, ini tuh merupakan lanjutan dari nomor faktur yang transaksi sebelumnya. Kemudian kita bisa klik retur faktur, kita bisa klik ya saja. Nah, kemudian kita bisa masukkan tanggal faktur, yaitu tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi nomor dokumen retur. Kita tinggal masukkan saja nomornya yang tertera di soal, kita copy paste. Dengan tanggal returnya itu adalah pada tanggal di soal, yaitu 23 Oktober 2019. Masa pajaknya akan otomatis. Kemudian kita diminta untuk masukkan nilai DPP. Nilai DPP-nya itu senilai 2.400.000. Kemudian kita bisa klik. Kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Artinya untuk retur faktur pajak keluaran sudah berhasil kita input. Selanjutnya kita bisa lanjut ke faktur pajak masukan. Sama seperti tadi, kita tinggal pilih administrasi faktur. Kemudian kita pilih rekam faktur. Nah, untuk nomor fakturnya ini kita bisa lihat di transaksi pembelian atau perolehan dari PT yang bersangkutan. Di sini untuk transaksi tanggal 3 ini kita tidak input ya. Kita langsung ke bagian tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu ada nomor fakturnya itu ini 010. Kita input secara manual. Nah, untuk NPWP-nya ini kita bisa pilih cari. Kita sesuaikan yaitu kepada PT Moxino.
tanggalnya itu pada tanggal 5 Oktober 2019. Nah, untuk jumlah DPP-nya sendiri adalah sebesar 12.500.000. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Kita input lagi faktur pajak masukannya, yaitu untuk transaksi kepada pada PT Kilat. Karena ini sama seperti tadi, kita tidak perlu menginput, kita bisa masukkan saja nomor fakturnya itu 040 000 19 1462. Transaksinya itu kita seperti tadi, kita pilih kepada PT Kilat. Oke, tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 14 Oktober 2019 dengan jumlah DPP senilai 625. Kita lanjutkan lagi ke transaksi kepada PT Parkit tanggal 23 Oktober dengan nomor faktur 010 000 19 1276. Kita input lawan transaksinya. Kepada PT Parkit dengan dengan tanggalnya itu 23 Oktober 2019. Jumlah DPP-nya 125 juta. Oke, selanjutnya ini merupakan PT Parkit tadi ini merupakan transaksi terakhir yang kita input ke dalam e-faktur dummy. Untuk yang tanggal 27 ini kita tidak perlu input, jadi kita bisa langsung close saja. Nah, di sini akan muncul data faktur yang tadi sudah kita buat, kita bisa close. Selanjutnya kita buat faktur retur pajak masukan untuk transaksi pada tanggal 28 Oktober kepada PT Roboku Farisdia. Kita sama seperti tadi, kita pilih administrasi Rotaretur, kemudian kita pilih rekam retur. Kita pilih NPWP-nya pada PT Roboku dengan nomor fakturnya itu melanjutkan dari yang tadi. Nah, di sini kita meminta untuk memasukkan tanggalnya 28 Oktober 2019. Kita klik enter saja dan kita pilih yes. Oke, nomor dokumen returnya itu dengan jumlah DPP-nya sebesar 32 juta. Kemudian kita bisa klik simpan. Selanjutnya untuk datanya itu sudah berhasil kita input ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan input dokumen lain terhadap untuk pajak masukan. Nah, di sini kita bisa klik rekam, kemudian dengan jenis transaksi, jenis dokumen, detail, dan dokumen transaksi itu di nomor 1. Kita di sini diminta untuk memasukkan nama lawan transaksi, yaitu kita asumsikan sebagai dari luar negeri saja.
Karena untuk di tanggal 9 Oktober ini, transaksi di tanggal 9 Oktober yang akan kita input ini tidak diketahui transaksinya itu siapa. Jadi kita asumsikan saja di luar negeri dengan nomor PIB yang tercantum di sini. Nah, untuk tanggal SSP-nya ini yaitu tanggal 7 Oktober 2019. Kemudian dengan jumlah DPP, untuk masa pajaknya ini dia tidak bisa terisi otomatis ya teman-teman. Jadi kita isi secara manual. Selanjutnya jumlah dasar pengenaan pajaknya senilai 134 juta. Oke, kalau sudah selesai kita bisa klik simpan. Karena pada soal yang saya jadi acuan saya pada kali ini itu tidak ada transaksi lain, jadi kita bisa langsung klik simpan saja. Kalau sudah, datanya akan muncul seperti ini. Oke, karena seluruh data dari penjualan atau penyerahan serta pembelian atau perolehan yang dilakukan oleh PT terkait sudah berhasil kita input seluruhan. Jadi kita bisa langsung pilih faktur ke bagian pajak keluaran. Seperti tadi kita pilih upload. Gimana sih cara uploadnya? Caranya itu kita bisa blok secara keseluruhan dari data transaksinya, kemudian kita pilih upload. Kita klik yes. Nah, ini artinya fakturnya itu sudah berhasil diupload. Nah, oke, sudah berhasil diupload. Selanjutnya kita lanjut ke bagian faktur pajak masukan, sama seperti tadi. Kita upload juga seluruh transaksinya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita pilih lagi untuk pajak keluaran. Apakah kita harus upload juga ya? Nah, sama seperti tadi untuk pajak masukan juga kita harus upload. Oke, untuk dokumen lain itu kita tidak perlu upload, jadi kita abaikan saja. Selanjutnya itu kita bisa melakukan posting SPT. Caranya itu dengan mengklik SPT, kemudian kita pilih posting. Nah, di sini akan muncul untuk masa pajaknya ya, teman-teman. Kita pilih masa pajaknya bulan 10 dengan tahun pajak 2019. Kita cek jumlah dokumen dulu. Nah, di sini akan muncul jumlah dokumen yang sudah berhasil kita upload tadi. Dari pajak keluarannya sendiri adalah 7, dan jumlah dokumen untuk pajak masukannya adalah 5. Kemudian bisa kita posting. Oke, kalau sudah selesai kita posting, kita bisa klik OK. Kita close. Nah, karena sifatnya e-faktur ini adalah dummy, jadi ada beberapa sistem yang mungkin belum sesuai. Jadi setelah melakukan posting itu, kita diminta untuk meng-close terlebih dahulu aplikasi e-faktur dummy-nya agar SPT yang tadi sudah kita posting dapat dibaca ulang atau diupdate ulang database-nya ke dalam e-faktur yang baru. Kita bisa close. Selanjutnya kita bisa buka kembali aplikasi e-faktur PPN dummy-nya. Kita pilih e-tax invoice. Nah, di sini akan melakukan update untuk data yang tadi sudah kita posting. Nah, untuk stepnya sama seperti awal tadi, kita klik OK saja. Kita pilih local database dan
login usernya. Dan kita klik login. Kita tunggu sampai data perusahaan dari e-fakturnya muncul. Nah, kalau sudah muncul, bisa langsung kita lanjutkan pengisiannya. Selanjutnya kita lanjutkan tadi SPT, kemudian kita pilih buka SPT. Nah, di sini sudah muncul ya SPT masanya, kita perbarui tampilan. Kemudian kita pilih buka SPT untuk diubah. Selanjutnya kita lakukan pengisian untuk formulir lampiran 1111 AB. Nah, di sini untuk bagian satunya kita tidak perlu lakukan pengisian. Kemudian di bagian 2-nya juga sudah otomatis akan terisi. Di bagian 3 kita hanya perlu memasukkan jumlah kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya. Karena di soal yang tadi itu ada kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya itu sebesar 1.200.000, maka kita input terlebih dahulu di bagian 3 ini. Oke, selanjutnya kita bisa klik simpan. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita bisa langsung ke bagian SPT untuk formulir induk. Kita pilih. Nah, di sini sama seperti tadi, untuk bagian 1 akan otomatis terisi. Bagian 2 juga otomatis terisi. Nah, di bagian 2H ini kita diminta untuk menceklis, yaitu PPN lebih bayar yang tadi sudah kita isi di itu. Kita pilih ke butir 2D, diminta untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya kita ke bagian 3, 4, dan 5. Nah, di sini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, di dalam soal yang tadi itu terdapat kegiatan membangun sendiri dengan jumlah dasar pengenaan pajak sebesar 69 juta. Kita bisa input di bagian jumlah dasar pengenaan pajak untuk kegiatan membangun sendiri. PPN-nya akan otomatis terisi. Nah, kita bisa isi SSP-nya. Anggap saja kalau kita sudah melunasi atas kegiatan membangun sendirinya ini dengan dilunasi pada tanggal sekian. Nanti kita akan isi. Kita bisa klik SSP, kemudian pilih tambah. Selanjutnya, kode jenis pajaknya itu adalah PPN dalam negeri, dengan jenis setorannya adalah setoran kegiatan membangun sendiri. Tertanggal kita asumsikan pada tanggal 15 bulan 11 tahun 2019. Jumlah NTPN-nya 15 digit sesuai dengan NTPN yang terdapat di SSP. Oke, untuk jumlah nilainya itu sesuai dengan jumlah nilai PPN terutang yang tadi, yaitu senilai 6.900.000. Kemudian kita klik simpan. No saja. Oke, sudah berhasil kita input, kita close. Nah, selanjutnya karena untuk di soal yang tadi itu tidak ada pembayaran kembali serta PPNBM, jadi kita abaikan saja di bagian yang nomor 4 dan 5. Kita langsung mengisi ke bagian 6. Nah, di sini sudah otomatis terisi juga untuk kelengkapan SPT. Nah, di sini tempat dan tanggalnya juga kita sudah isi Jakarta dengan tanggalnya itu kita asumsikan pada tanggal 31 November 2019. Dengan nama jelas Falistia Suryani dan jabatan sebagai Direktur Keuangan. Kemudian kita bisa klik simpan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan membuat file CSV terhadap SPT yang sudah tadi kita buat. Caranya itu adalah dengan mengklik SPT, kemudian kita pilih kita pilih
buka SPT. Selanjutnya kita bisa pilih buat file CSV dan PDF SPT. Kita save. Kita tunggu sampai berwarna hijau seperti ini. Nah, selanjutnya file CSV-nya sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, kita juga jangan lupa untuk setelah membuat SPT tadi, jangan lupa kita untuk membuat PDF dari faktur pajak yang sudah kita buat tadi. Caranya itu bisa kita buka faktur pajak keluaran, kita pilih perbarui. Nah, yang ini kan yang tadi sudah kita input ya. Kita bisa blok, kemudian kita klik kanan, lalu buat file PDF dalam satu file gabungan. Oke, di sini contohnya adalah faktur pajak keluaran. Kita klik save. Oke, sertifikat digital kita bisa klik OK saja. Nah, PDF-nya sudah berhasil kita buat dengan 6 faktur dipilih dan di-approve. Kita klik OK. Untuk faktur pajak yang dapat kita jadikan PDF itu hanya faktur pajak keluaran saja ya teman-teman. Jadi untuk faktur pajak masukan, retur pajak keluaran dan masukan itu hanya terdapat di dalam database yang sudah kita kerjakan saja. Oke, sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.